Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu saya kuliah, saya itu sambil kerja di sebuah warnet dengan pembagian waktu 3 shift. Shift pagi itu antara jam 6 sampai dengan jam 2. Shift siang itu antara jam 2 sampai dengan jam 10 malam. Shift malam antara jam 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Waktu itu saya kebagian shift siang, yaitu masuk jam 2 sampai dengan jam 10 malam. Saya berangkat, kosan saya waktu itu di daerah Jakarta Dalam. Saya berangkat dari ke kosan menuju tempat kerja, yaitu di atasnya kampus Unmu. Nanti itu ada masjid, kiri jalan, langsung ada pertigaan, setelah masjid langsung masuk ke kiri jalan tersebut. Saya lupa nama daerahnya. Yang jaraknya lumayan jauh ya, antara kosan saya yang berada di Jakarta Dalam, sebelahnya kampus Awareness Edukasi Center yang D1 itu ke Unmu. Cukup jauh ya, lumayan jauh. Waktu itu shift siang, saya berangkat, sepeda pancal saya tidak apa-apa. Nyampe di tempat kerja di warnet, nama warnetnya itu Emerald Net. Nama warnetnya. Saya berangkat ke sana, sampai di sana jam 2 siang, saya biasa kerja. Biasa seperti biasanya kerja. Jam 10 saya mau pulang, mau ganti shift. Jam 10. Setelah jam 10 saya mau pulang, sudah siap-siap, ternyata ban belakang sepeda pancal itu saya kempes atau bocor. Karena sudah jam 10, waktu itu otomatis belum atau tidak ada ini tempel ban. Sulit lah untuk mencari kalau di atas jam 10 malam. Sulit sepeda pancal ya. Saya memutuskan untuk jalan kaki dari daerah atasnya Unmu itu ke Jakarta Dalam. Saya putuskan untuk jalan kaki karena saya harus pulang ke kosan. Saya jalan kaki dari tempat kerja tersebut ke Jakarta Dalam. Lumayan jauh. Saya jalan kaki, saya fokus saja. Saya terus jalan kaki. Di tengah jalan memang nunggu angkot. Kalau sudah malam kadang-kadang tidak ada jurusan ke Jakarta Dalam itu. Saya turun ke bawah. Di tengah jalan saya hanya berpikir, kalau saya menyerah hanya karena sesuatu yang bisa saya hadapi dengan sendiri, maka saya akan kalah dengan apa yang saya inginkan, atau saya akan tidak bisa menggapai cita-cita saya. Saya jalan terus sampai ke kosan. Setelah sampai kosan, langsung saya tidur. Setelah itu paginya teman saya kan ada satu kos itu namanya Yoga ya, orang Kediri. Itu saya tanya, kenapa kamu kok tadi malam sepertinya ini? Datang kok langsung pleksek tidur. Saya jawab, ya saya jalan kaki dari daerah Unmu sampai dengan Jakarta Dalam. Saya sempat berpikir, kalau saya menyerah dengan keadaan, mungkin saya tidak akan lulus. Seperti itu. Makanya saya harus lanjut. Saya tetap berusaha. Saya tetap kerja. Tapi saya berpikir lagi untuk mencari kerja yang lebih dekat dari kampus. Tapi di warnet itu saya tetap kerja dengan mencari lowongan pekerjaan yang lain. Terus membagi waktu untuk kuliah dan kerja itu, saya membagi waktunya mengambil jam-jam semisal sore ya, jam-jam sore saya ambil karena kadang ketika pembagian shift itu saya bilang sama temen, saya mau kuliah, jadi tolong ganti shiftnya nanti ya, seperti itu. Saya pernah jaga itu 2 shift, pernah jaga lagi 3 shift, jadi 24 jam. Jadi seperti apa ya, kalau 24 jam itu ya lumayan ini ya, kayak orang ngantuk, kayak orang duduk itu tertidur kadang seperti itu, lawang 24 jam. Tapi alhamdulillah tidak pernah terjadi apa-apa di warnet, aman semuanya, alhamdulillah ya. Nah itu, dari itu saya berpikir saya harus cari tempat kerja baru. Tapi sebelum saya mendapatkan tempat kerja baru, saya harus tetap di warnet ini. Seperti itu. Untuk apa? Untuk ya nambah-nambah biaya perkuliahan saya atau biaya hidup di Malang. Karena apa? Yang mahal itu sebenarnya bukan biaya kuliah yang saya alami pribadi ya. Yang mahal, mahasiswa itu yang mahal bukan biaya kuliahnya, tapi biaya hidupnya di Malang. Betul, biaya hidupnya di Malang itu yang mahal. Kalau kuliahnya murah.
Murah kalau kuliahnya, menurut saya murah. Karena 6 bulan 1 semester itu sekitaran ya kadang 1 juta, kadang 1,1 juta, kadang 1,4 juta, paling paling mahal 1,5 juta sekitaran seperti itu. Itu udah bagi 6 berapa per bulannya? Kan lumayan murah ya untuk biaya kuliahnya. Yang mahal itu adalah biaya hidupnya. Kalau tidak nyambi kerja atau kalau tidak sambil kerja, mungkin saya sudah ya apa namanya? Tidak melanjutkan. Iya, betul seperti itu. Jadi, saya sambil kerja terus di warnet tersebut, walaupun kadang kerja 24 jam, tapi saya harus hadapi karena ini mungkin sebagai hiburan ya, atau melatih mental saya supaya kuat menghadapi sesuatu kelak di masyarakat. Apapun sesuatu itu kita harus hadapi. Jangan lari, jangan menyerah. Orang yang gagal itu adalah orang yang menyerah, kalau menurut saya, menyerah. Misalkan kita tidak punya transportasi sepeda motor untuk kerja. Setelah itu tidak kerja. Saya saja pakai sepeda pancal waktu itu. Beli sepeda pancal itu harga 400.000 di loaan ya, di secondan seperti itu. Waktu saya beli sepeda pancal, saya telepon bapak. Telepon bapak, Pak, ya Pak, saya mau beli sepeda pancal. Ya, terus ini Pak, kalau di yang baru di tokonya itu Pak, harganya sekitar 4 jutaan. Kalau yang second itu sekitar 400.000. Terus saya yang membuat ini, Bapak jawab seperti ini. Kalau yang second itu dipancal seperti ini. Iya Pak. Terus kalau yang baru itu dipancal juga. Iya. Terus Bapak bilang, kalau sama-sama dipancal, kamu beli yang 400.000 saja. Percuma kalau mau beli itu 4 juta kalau sama-sama dipancal. Sama-sama capek, katanya Bapak seperti itu. Saya jadi ini ya, jadi apa? Teringat selalu itu, walaupun itu seperti bercandaan, tapi pesannya itu belilah barang sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kemampuan uang kita. Jangan berlebihan. Kalau saya mau beli yang 4 juta, terus gaji di warnet saya itu sekitar berapa ya? Lupa saya. Pokoknya di bawah 1 juta, di atasnya 500. Lupa lagi saya sudah. Oke. Terus harga beda lah 4 juta. Kan tidak juga ya, tidak sesuai. Jadi Bapak itu berusaha seperti itu. Kalau sama-sama dipancal, kalau sama-sama capek, ya sudah kamu beli yang 400.000 saja. Ya sudah, saya beli yang 400.000 seperti itu. Ya itu untuk siswa dan siswiku, jangan menyerah dengan keadaan, jangan. Terus kejar cita-cita kalian. Kuliah, kejar cita-cita kalian. Supaya apa? Sudut pandangan kalian itu bertambah, pengetahuan kalian bertambah, juga relasi teman kalian itu banyak. Bukan hanya dari satu kecamatan, bukan hanya dari satu kabupaten, mungkin nanti dari seluruh Indonesia itu kalian punya teman seperti itu. Jadi teruslah kejar cita-cita kamu. Jangan menyerah walaupun keadaannya seperti apa. Yang penting kalau ibu sudah bilang iya, maka semuanya akan lancar. Yakin itu saja. Pamit sama ibu dan bapak, Pak, Bu, saya mau kuliah. Kalau ibu sama bapak bilang, ya, sudah, berangkat. Apalagi kalau di daerah Peton sekarang sudah banyak kampus ya. Contohnya di Nurul Jadid, di Genggong itu ada kampus, di Situbondo juga ada kampus juga. Kalau tidak ingin jauh ya, cukup di sini ada bapak. Yang penting kuliah saja untuk siswa dan siswi. Karena apa? Penerus semua, presiden, menteri, semuanya, guru, ya kalian, siswa dan siswi. Seperti itu penerusnya. Nah, jadi kuliah, perbanyaklah ilmu, seperti itu. Dan jangan menyerah dengan apapun itu. Jalan terus seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.